Assalamualaikum, jumpa lagi. Langsung aja ya, gua mau bikin preview Super Sunday ya, pertandingan big match antara Manchester United melawan Liverpool ya. Partai ini seperti gua sering singgung juga ya, jadi Premier League Manchester United buat gua itu tiap tahunnya, tiap musimnya ada dua pertandingan yang gua selalu nantikan ya, dua pertandingan yang menurut gua paling menarik daripada partai-partai lainnya, yaitu adalah ketika Manchester United menghadapi Liverpool dan ketika Liverpool menghadapi Manchester United ya. Kenapa? Karena menurut gua, ringan amatiran ala gua ya, Liverpool inilah main rivalnya ya, atau rival utama dari Manchester United ya, bukan hanya dari torehan trofi dan juga gelar ya, tapi sejarah di antara dua klub tersebut ya. Kultur atau ya apa namanya ya, kultur ya di antara dua tim ini ya kan, dua kota ini bahkan yang cukup banyak punya cerita ya, yang sering bergesekan satu dan yang lainnya. Fans kedua tim juga menurut gua apa ya, selalu menjadi rival utama ya untuk satu dan lainnya, dan menurut gua semua itu tadi yang gua sebutkan menjadi bumbu ya bagaimana megahnya pertandingan antara Manchester United melawan Liverpool di setiap musimnya ya. Langsung aja gua mau bahas dari Liverpool duluan ya. Liverpool menurut gua musim ini ya, dari total 8 pertandingan liga yang sudah dilakoni ya, dan juga beberapa pertandingan di kompetisi yang lain, menurut gua cukup perkasa ya. Ini mereka sangat luar biasa. Sudah berapa banyak pertandingan yang dilakoni ya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya kalau menurut catatan gua. Ini tidak terkalahkan ya, sangat luar biasa. Pun di pertandingan terakhir ya kan, di pertandingan liga terakhir mampu mencukur habis Watford ya, di kandangnya sendiri, bahkan dengan pelatih yang baru ya. Ya menurut gua pelatih yang baru juga tidak menjadi apa ya, acuan sih, soalnya bisa jadi justru karena pelatih baru maka pemain-pemainnya belum bisa tune in ya. Maksud gua Watford dengan Claudio Ranieri. Tapi kemenangan dengan skor mencolok ini betul-betul luar biasa ya. Dan kalau gua ngelihat lagi bagaimana Liverpool ini ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertandingan terakhir ya, ini yang gua ngeliat langsung di laptop ya, mereka itu hanya mencetak 2 gol sekali ya, ketika mereka menahan imbang Manchester City 2-2 di Anfield ya. Selebihnya sangat luar biasa, minimal 3 gol yang mereka bukukan ya. Ini kan menjadi suatu catatan yang cukup luar biasa sekaligus menyeramkan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tim Manchester United ya, sudah 9 pertandingan tanpa clean sheet. Artinya apa? Manchester United punya masalah di lini belakang ya. Baik itu masalah koordinasi ya kan, sistem, maupun yang lebih sering di beberapa pertandingan terakhir adalah individual error ya. Konsentrasi yang sering sekali tiba-tiba drop dan langsung dihukum dengan gol ya dari tim lawan. Dan menurut gua Liverpool punya kapasitas untuk menghukum Manchester United kalau melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Kenapa? Yaitu tadi yang gua bilang ya, kurang lebih di 8 pertandingan terakhir atau bahkan bisa jadi lebih ya, Liverpool ini rekor membuat golnya tuh sangat luar biasa ya, cukup banyak, sangat produktif. Dan menurut gua ya ini akan menjadi tantangan karena apa? Liverpool sedang dalam form yang cukup bagus ya. Pemainnya menurut gua hampir seluruhnya ini kan komplit, bisa dimainkan di partai besok ya. Kalau gua ngelihat hanya Thiago Alcantara, Harvey Elliott, dan juga Curtis Jones ini ya yang ada yang absen atau kemungkinan absen katakanlah ya. Selebihnya mereka bisa memainkan tim terbaiknya yang bisa diturunkan ya oleh Jurgen Klopp. Liverpool sendiri sih menurut gua walaupun musim ini ya tidak begitu garang katakanlah melakukan bongkar pasang ya, atau menambah pemain baru dengan ya pemain bintang katakanlah ya, tapi menurut gua sistem
daripada Jurgen Klopp ya. Filosofi, ingat sekali lagi ya, filosofi cara bermain sepak bolanya ini sudah tertanam betul, sudah sudah tertancap di semua pemain ya. Jadi siapapun yang datang sudah tahu, sudah jelas apa yang harus dilakukan ya. Karena apa? Yaitu tadi Jurgen Klopp dengan jangka waktu yang dia punya di Liverpool ya sejauh ini ya kan, dia sudah berhasil menanamkan gaya permainannya, filosofinya, sistem yang dia mau di pemain-pemainnya. Dan bukan cuma itu saja, bagaimana support yang gue lihat ya, walaupun terbatas, tapi dari sisi manajemen itu cenderung lebih bagus. Artinya koordinasi yang terjadi antara Jurgen Klopp dengan pihak klub ya dalam hal perekrutan itu menurut gua cukup baik ya. Terbukti itu tadi, dia bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan, dan tentu saja karena dia mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan, maka sistem yang dia berusaha untuk bikin di Liverpool itu sudah jadi ya. Pemain-pemain siapa saja yang gua maksud? Ya kita bisa sebut ya, Muhammad Salah ya kan, Sadio Mane, Virgil van Dijk ya kan, termasuk juga sang kiper Alisson ya kan. Jadi menurut gua ya cukup menarik sekali lagi ya, bagaimana tim yang sudah jadi, sekali lagi tim yang sudah jadi dengan kualitas yang cukup tinggi, dengan kualitas yang cukup bagus di klub sebesar Liverpool akan menghadapi musuh bebuyutannya Manchester United minggu besok ya. Kalau gua prediksi sih Liverpool sepertinya akan menurunkan kembali ya formasi andalannya, yaitu adalah 4-3-3 ya kan. Dengan Virgil van Dijk akan menjadi ya komandan katakanlah ya, jenderal di lini belakangnya. Lini tengah Nabil Keita, Jordan Henderson, James Milner menurut gua akan diturunkan. Di depan ya Muhammad Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane ya. Kurang lebih sama formasi seperti yang ditampilkan ketika mereka menghadapi Watford dan juga Atletico Madrid ya, dimana in total mereka mampu mencetak 8 gol di 2 pertandingan atau rata-rata 4 gol ya. Ini menurut gue cukup menarik. Ada satu fakta lagi ya sebelum gue pindah ke Manchester United, yaitu adalah dari 10 pertandingan terakhir ya Manchester United menghadapi Liverpool, Manchester United hanya mampu menang sekali. Di 10 pertandingan terakhir itu terjadi di Piala FA kalau tidak salah, ketika kita menang 3-2. Dan kemenangan kandang terakhir Manchester United itu tercipta sudah cukup lama ya, yaitu ketika Manchester United ini ditangani oleh Jose Mourinho ya, berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 yaitu tahun 2018, sudah cukup lama ya. Dan pertandingan terakhir seperti kita ketahui musim lalu juga tidak begitu bagus ya. Kita pada saat tandang ke Anfield seri 0-0, walaupun pada saat itu kita sedang dalam form yang cukup bagus, kita cukup menguasai pertandingan, punya banyak peluang tapi tidak bisa memaksimalkan ya. Begitupun juga sebaliknya ketika kita tampil di kandang sendiri di beberapa bulan kemudian ya kan, kondisinya terbalik, kita yang tampil pincang, Liverpool sedang dalam kondisi yang tersudut ya. Mereka harus meraih poin penuh di beberapa pertandingan terakhir untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions, dan mereka mampu mengalahkan kita dengan skor cukup telak ya, 2-4, sekalipun kita sempat unggul duluan 1-0 ya. Again menurut gua Liverpool ini tim yang sudah sudah jadi ya, kualitasnya juga cukup bagus. So far kalau menurut gua ini cukup mengerikan, sekali lagi cukup mengerikan ya. Mereka sekarang berada di peringkat kedua ya kan, dengan apa yang mereka tampilkan ya kan. Wajar kalau gue bilang bahwasannya Liverpool ini akan jadi salah satu calon juara bahkan ya, bersama dengan Chelsea, Manchester City, dan mungkin Manchester United. But anyway, kita akan pindah ke Manchester United. Ya, Manchester United di pertandingan terakhir cukup cukup luar biasa ya kan. Maksud gue adalah ketika kita menang melawan Atalanta di Liga Champions terakhir ini ya, tampil dengan kurang beruntung kalau menurut gue ya di babak pertama melawan Atalanta, di mana kita masih dalam tahap adaptasi ya kan, punya banyak peluang tapi tidak bisa dikonversi menjadi gol, melakukan 2 kali kesalahan dan 2 kali langsung dihukum oleh Atalanta ya. Tapi di babak kedua bermain sangat-sangat luar biasa, bermain dengan teknik tinggi ya, dengan sistem yang betul-betul kalau menurut gua sih sangat sangat bagus dan hampir sempurna ya, karena
bukan hanya pada saat menyerang, tapi pada saat bertahan pun juga membuat Atalanta ini kesulitan atau bahkan tidak percaya diri ya untuk menahan bola dengan pressing tingginya. Artinya maksud gue, Manchester United ini bisa naik level ya. Itu terlihat di pertandingan sebelumnya, memiliki kapasitas yang menurut gue juga ketika mereka bisa bermain seperti babak kedua, maka kapasitas kualitasnya itu cukup bagus, cukup mengerikan juga ya. Bagaimana pertandingan besok menghadapi Liverpool? Menurut gue ini pertandingan yang harus menang ya bagi Manchester United. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan lagi ya dari gue. 3 alasan. Nomor 1 adalah gap di papan klasemen ya. Dimana sekarang ini kan beda 5 poin dengan Chelsea atau beda 4 poin dengan Liverpool ya. Kalau seandainya kita kalah, maka jarak ini akan semakin lebar ya. Dan menurut gue dengan memasuki minggu-minggu yang lebih krusial lagi ya menuju dengan tahun baru, menurut gue pertandingan-pertandingan seperti ini nih akan sangat menentukan ya. Artinya supaya tidak kehilangan poin, itu nomor 1. Jangan kehilangan poin karena akan jarak melebar ya kan. Nomor 2 adalah ya tidak bisa dipungkiri sisi rivalitas ya. Ole Gunnar Solskjaer dengan Manchester United-nya walaupun cukup kesulitan ya ketika menghadapi tim-tim ya katakanlah tim mediocre ya kan di pertandingan-pertandingan awal, tapi sekarang inilah saatnya ya untuk Manchester United membuktikan kualitasnya, karena memang tidak semua tim itu ketika menghadapi tim mediocre bermain biasa-biasa saja, lalu ketika bermain menghadapi tim bagus juga biasa-biasa saja. Tidak, karena pemain juga manusia ya, dia juga punya motivasi ya kan. Dan kalau gue lihat so far lawan-lawan yang dilalui oleh Manchester United ini kualitasnya ya rata-rata masih sebenarnya di atas kertas masih di bawah Manchester United ya. Tapi inilah lawan yang menurut gue bisa dikatakan selevel ya. Artinya sama-sama ada di deretan Big Six Liga Inggris ya, Liverpool. Again ya kan, nomor 2 adalah itu tadi sisi rivalitas dari Manchester United dan juga Liverpool. Dan alasan gue ketiga adalah yaitu tadi ya, konsistensi. Karena apa maksud gue konsistensi? Bounce back ya. Kita sudah bounce back nih. Kemarin kalah melawan Leicester dengan penampilan yang cukup buruk, menang melawan Atalanta dengan penampilan yang cukup baik ya. Nah ini sekarang bagaimana bisa menjaga tren ini ya. Karena menurut gue kalau seandainya Manchester United ini bisa dapat katakanlah irama permainan ya atau irama mentalitas yang cukup bagus dengan hasil yang cukup bagus pula, bukan tidak mungkin ini akan berkelanjutan ya. Harus dicari ritmenya, itu menurut gue yang penting juga dari Manchester United yang selama ini belum bisa sayangnya didapatkan oleh Ole Gunnar Solskjaer dan juga pasukannya. Jadi menurut gue 3 hal inilah yang cukup penting bagi Manchester United untuk supaya mendapatkan kemenangan ya di pertandingan besok. Dan ada satu faktor lagi sih sebelum gua masuk ke perkiraan komposisi pemain ya, yaitu adalah bermain di kandang. Karena apa? Ternyata ini memberikan suatu hal yang sangat berbeda ya. Paling tidak di 2 pertandingan yang terjadi di Old Trafford ya. Kebetulan dua-duanya ini kan terjadi di Liga Champions. Baik itu menghadapi Villarreal dan juga menghadapi Atalanta ya, dimana supporter itu betul-betul memainkan peran yang sangat penting, bukan saja di permainan tapi bahkan juga di hasil pertandingan itu. Dan menurut gua besok Minggu dengan lagi-lagi ya melihat rivalitas yang cukup kental dari Manchester United dan juga posisi sekarang ya, dimana cukup ada jarak lah katakanlah ya antara Manchester United dan juga Liverpool. Ini kan akan membakar fans dan supporter yang hadir langsung di Old Trafford besok Minggu ya. Ini juga yang akan membedakan ya partai musim lalu dimana kita kalah 2-4 dan juga partai musim ini ya dimana supporter sudah bisa hadir lagi di lapangan. Dan ya so far sih menurut gue sangat-sangat antusias ya kan, sangat-sangat positif dukungan yang ada di Old Trafford. Sekarang ke komposisi, kalau melihat dari apa yang ditampilkan oleh Ole Gunnar di 2 pertandingan terakhir ya paling tidak, gua sih berpikir Manchester United akan turun lagi dengan formasi 4-2-3-1 ya, dengan asumsi Rafael Varane masih cedera dan juga Fred yang masih tanda tanya ya, karena kan kemarin ketika menghadapi Atalanta sempat ditarik ya agak terpincang-pincang sih. Jadi menurut gua kalau seandainya Fred bisa dimainkan, gue pasti akan memilih Fred ya, karena Fred kemarin tampil cukup excellent ya, dan itu diakui oleh Arsene Wenger. Buat lulu semua yang bilang Fred itu ayam tanpa kepala ya, Arsene Wenger bilang dia bagus ya. So ya tahu sendirilah artinya apa.
Balik lagi ke formasi ya kan, gua pikir David De Gea akan tetap menempati penjaga gawang, Harry Maguire, Victor Lindelof karena Rafael Varane masih cedera, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, di tengah Fred ya, kalau tidak bisa maka kemungkinan Nemanja Matic yang akan dimainkan bersamaan dengan Scott McTominay ya. Sementara Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood akan berada di 3 gelandang serang dan di depannya Cristiano Ronaldo ya. Kalau gua ngelihat di ball possession, di average possession, bukan ball possession, average possession dari Liverpool tuh sangat mengandalkan kelebaran sayap ya, terutama untuk menyerang, terutama dari sisi seorang Mohamed Salah yang kebetulan sering ditempati di sisi kanan. Kalau seandainya Fred bisa tampil, menurut gua nih cukup bagus ya, karena bisa bahu-membahu dengan seorang Luke Shaw untuk mengawal daerah sebelah kiri Manchester United dari yaitu tusukan seorang Mohamed Salah yang menurut gua dalam 3-4 pertandingan terakhir ini tampil sangat excellent ya, dan ini cukup berbahaya bagi Manchester United. Again yang gue harapin adalah Manchester United tampil tidak dengan kesalahan sendiri, karena again di beberapa pertandingan terakhir, at least di 2 atau 3 pertandingan terakhir, gol yang tercipta sebagian besar tuh karena kesalahan sendiri ya, karena tidak konsentrasi, dan hal-hal seperti ini tuh harusnya bisa diantisipasi karena again ini bukan pelatih lagi tapi ya murni karena pemain. Oke, katakanlah penunjukan pemain ketika menghadapi Leicester, tapi ketika pemain itu sudah ditunjuk ya itu on the player gitu ya, dia harus bisa jaga konsentrasi, fokus ya kan, bermain ya kan, supaya tidak itu tadi melakukan error-error yang bisa berujung gol bagi tim lawan. Gue tidak mau prediksi skor ya kan. Yang gue harapin sekali lagi Manchester United bisa tampil Spartan, bisa menunjukkan ya kualitas yang mereka tunjukkan ketika menghadapi Atalanta ya. Hasil menurut gue, oke, gue memang harapin menang ya kan, karena ini seperti gue bilang di awal ya, ini 2 pertandingan, salah satu dari 2 pertandingan yang gue selalu nantikan tiap tahunnya, tiap musimnya mendukung Manchester United. So kurang lebih demikian preview mengenai Super Sunday Big Match antara Manchester United melawan Liverpool yang akan berlangsung hari Minggu besok ya, jam 5 sore waktu Belanda kick off-nya. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum.